Halo semuanya, selamat datang di channel Pendongeng Handal, channel ramah anak, ramah lingkungan dan telah lulus sensor. Jadi buat kalian tidak perlu takut apabila ingin menonton di sebelah orang tua. Di sini saya akan menceritakan film Sweet Tooth Season 3. Jadi buat kalian yang belum nonton Sweet Tooth season sebelumnya, segera tonton terlebih dahulu, agar tidak bingung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kayak YouTuber lain. Sorry, Doc. Please! Bermula dengan sekelompok baru yang memakai topeng, mereka sedang berlatih menggunakan virtual reality. Mereka adalah kelompok yang mengintai Gus pada season 2. Ketika berlatih, tiba-tiba ada tanda peringatan yang menandakan Bibrida dalam bahaya. Dan disinilah Sweet Tooth season 3 dimulai. Saat itu, Gus dan pria besar sedang berjalan di hutan. Mereka melihat bunga-bunga indah berwarna ungu. Bunga itu selalu muncul ketika wabah datang, jadi bisa menjadi tanda jika suatu tempat yang ditumbuhi bunga tersebut, maka bisa dipastikan tempat itu terdapat wabah. Gus dan pria besar kembali melanjutkan perjalanan. Hingga malam hari, mereka beristirahat di sebuah bus yang sudah tak terurus, dan mereka pun makan malam sambil berbincang-bincang. Pria besar mengatakan pada Gus bahwa besok adalah hari kereta, jadi Gus harus istirahat karena besok hari yang penting. Don't ask questions you don't want the answers to. This is a special train. It's going where you're going. Colorado? Little Goldman. Who is he? Yeah, it is kind of like a shower. You smell anyone? Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk pergi. Pria besar membuatkan pakaian penyamaran untuk Gus. Gus harus menyamar sebagai manusia yang sedang menjadi Bibrida. Meski ia sebenarnya Bibrida asli, pria besar membuatkan topi yang terlihat seperti memiliki tanduk rusa. Pria besar pun menyuruh Gus jangan menggerakkan telinganya. Aren't there any other hybrids at the market? Only ones in cages. Shen berpindah dengan Dr. Singh yang sedang merekam suara. Ia berpesan kepada siapa saja yang mendengarkan pesan tersebut, entah isi pesannya tidak penting. Lalu Dr. Singh mendapat kiriman bahan obat karena ia yang menggantikan dokter sebelumnya. Setelah di rumah, dokter berdebat dengan Rani yang ingin pergi ke pesta di rumah tetangganya. Tentu Dr. Singh tidak menyetujui. Karena Rani masih sakit, Rani selalu menunjukkan gejala-gejala yang menandakan penyakit wabah itu. Dan setelah berdebat, mereka pun tetap pergi ke pesta itu. Tell them I just didn't feel it. Mereka disambut sang pemilik rumah. Mereka pun bermain tebak-tebakan yang terlihat menyenangkan. Di tengah permainan itu pun Rani memunculkan gejala penyakit. Tapi Rani meyakinkan Dr. Singh bahwa ia baik-baik saja. Kemudian sang pemilik rumah menceritakan pengalaman hidupnya. Tiba-tiba ibu-ibu gendut yang ada di sana mengamati Rani dan Dr. Singh. Karena mereka terlihat aneh, Rani dan dokter pun panik. Namun seketika pemilik rumah malah menumpahkan gelas yang membuat mengalihkan perhatian. Ketika pemilik rumah itu hendak membereskannya, ia malah memunculkan gejala penyakit wabah itu. Sontak seluruh rumah pun panik, dan ibu-ibu gendut itu menyuruh Singh untuk memeriksanya karena ia seorang dokter, dan pemilik rumah itu pun benar terjangkit penyakit. Ia pun langsung diikat dengan kursi dan dibakar hidup-hidup bersamaan dengan rumahnya. Don't go! Please! Kembali lagi bersama Gus dan pria besar, mereka sudah sampai di jalur kereta. Gus nampak mengenakan pakaian yang aneh. Karena itu merupakan penyamarannya agar tidak ditangkap. Mereka pun pergi ke tempat pemeriksaan. Saat Gus hendak diperiksa, pria besar memberikan baterai sebagai suapan agar Gus lolos pemeriksaan. Mereka pun diloloskan dan masuk ke tempat seperti pasar. Saat pria besar sedang meleng, Gus pergi sendiri karena ia melihat apel karamel. Tanpa basa-basi Gus langsung memakannya. Pria besar pun marah terhadap Gus. Kemudian pria besar menyuruh Gus untuk tetap tenang. Jangan pergi kemanapun selagi pria besar belum kembali. Pria besar pergi membeli tiket, meski uangnya kurang.
ia tak pernah kehabisan akal agar bisa tetap mendapat tiket, lalu ia pergi untuk membeli obat, namun obat di tempat itu sudah kehabisan stok, dan mereka tidak bisa mengisi stok lagi karena obat itu tidak memiliki izin. Di lain sisi, Gus malah pergi keluyuran, biasalah. Anak ngeyel, ia pergi keluar dan bermain. Di sana Gus tentu panik. Tiba-tiba seseorang datang dan menenangkan Gus. Ia adalah pemimpin dari kelompok yang bertopeng hewan. Di saat yang bersamaan, pria besar pun datang dan memarahi Gus. Mereka pun pergi mengantri untuk masuk kereta. Tiba-tiba Gus mencium bau obat yang selalu dimakan pria besar. Pria besar dan Gus pun pergi ke tempat obat itu secara diam-diam. Ada banyak kotak di sana, dan kotak obat pun dapat cepat ditemukan dengan penciuman Gus. Saat mereka hendak pergi, mereka diciduk oleh salah seorang pengawas. Pria besar pun ditodong seketika ia melawan pengawas tersebut. Gus yang panik. Ia malah menggerakkan telinganya. Pengawas itu pun tahu kalau Gus seorang bibrida. Lalu pria besar menghajarnya. Mereka pun kembali ke kereta. Saat hendak pergi, mereka tertangkap oleh pengawas. Mungkin pengawas yang tadi sudah sadar. Mereka pun pasrah dan dibawa oleh pengawas tersebut. Ketika di jalan, pengawas-pengawas itu mendapat serangan dari dalam hutan. Ternyata mereka adalah kelompok bertopeng. Pemimpin mereka adalah orang yang menenangkan Gus tadi. Shen berpindah dengan sekelompok orang jahat yang selalu mengincar manusia-manusia bibrida. Salah seorang prajurit berbicara dengan pemimpin mereka yang bernama Abot. Sepertinya mereka menemukan seorang wanita yang ia cari. Wanita itu merupakan Amy, karena ia yang mengadopsi para bibrida. Dan season 3 dari serial Sweet Tooth pun selesai di sini. Saya berharap ada yang suka dengan film ini, meskipun mungkin tidak ada yang menonton. Nantikan kelanjutan serial Sweet Tooth. Jadi tetaplah pantengin channel ini. Saya, mewakili pendongeng handal, undur diri, dan sampai jumpa.